Selamat bertemu kembali. Jadi adik-adik ya, salam sehat selalu. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang sama dengan materi-materi sebelumnya, yaitu pada poin kelima, yaitu menyelesaikan sistem persamaan linear dengan metode Gauss-Jordan. Apa bedanya Gauss dengan Gauss-Jordan? Ya, prinsipnya sama. Hanya pada metode Gauss, kita merubah matriks lengkap menjadi matriks segitiga atas, sedangkan pada Gauss-Jordan, mengubah matriks lengkap, matriks A, menjadi matriks satuan. Apa itu matriks satuan? Adik-adik sudah pernah, ya, 2 minggu yang lalu. Ya. Jadi matriks satuan adalah matriks-matriks yang seluruh elemen diagonalnya bernilai 1. Sedangkan selain diagonalnya adalah 0. Ya. Nah, untuk penjelasan ini kita langsung ke contoh. Kita gunakan sistem persamaan linear dari 3 persamaan dengan 3 bilangan yang tidak diketahui. 3 SPL kita contohkan seperti ini. SPL yang pertama adalah A11X1 tambah A12X2 tambah A13X3 sama dengan B1. Yang kedua adalah A21X1 tambah A22X2 tambah A23X3 sama dengan B2. Dan yang ketiga adalah A31X1 tambah A32X2 tambah A33X3 sama dengan B3. Jadi, 3 bilangan yang tidak diketahui adalah X1, X2, dan X3. Ya. Itu yang akan kita cari. Selanjutnya, model SPL ini kita akan pecah menjadi matriks A kali X sama dengan C. Yaitu elemen-elemen semua ini A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 dikumpulkan jadi sebuah matriks A. Sedangkan nilai X, ya kita ambil diagonalnya X1, X2, X3 menjadi matriks X dan matriks C, ya, kita ambil dari B1, B2, dan B3. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita ingin membentuk matriks-matriks A, ya, matriks A ini menjadi matriks satuan seperti ini. Ya. Jadi hanya pada diagonalnya yang bernilai 1, sedangkan yang lain bernilai 0. Bagaimana teknik pencariannya? Kita akan selesaikan dengan program Excel, ya. Nanti setelah kita secara manualnya kita pahami, baru kita bisa menyelesaikan dengan program MATLAB. Jadi adik-adik di rumah silakan membuka Excel-nya sambil menonton ya di YouTube ini agar bisa mengerjakan latihan-latihan yang akan diberikan nantinya, ya. Jadi latihannya nanti itu ya ini ya, sebelum kita masuk Excel Pak sudah ingatkan di PowerPoint-nya ini, coba adik-adik kerjakan latihan SPL ini dengan metode Gauss-Jordan ya. Sama dengan minggu lalu menggunakan Gauss. Nah, sekarang dengan Gauss-Jordan dan juga ini ya, tugas 3.5 coba dikerjakan dengan metode Gauss-Jordan. Oke, coba kita lihat di Excel. Kita akan ini contohnya ya. Apakah kelihatan dengan terang ya? Oke, baik ya. Mudah-mudahan jelas ya dari situ. SPL yang kita akan selesaikan adalah ya X1 tambah 3X2 tambah X3 sama dengan 10. X1 kurang 2X2 kurang X3 sama dengan negatif 6. Dan 2X1 tambah X2 tambah X2X3 sama dengan 10. Dari SPL ini kita akan bentuk ke matriks yang tadi, matriks A, matriks X, dan matriks C ya. Sehingga elemen-elemen dari elemen pada baris pertama, kolom pertama atau kita sebut A11, ya, baris pertama, kolom 2 A12, dan baris pertama, kolom ketiga ya, pada baris pertama ini A13, kita kumpulkan pada baris pertama, ya ini A11, A12, dan A13. Dan seterusnya ya, 1, min 2, min 1, dan 2, 1, 2 ya, pada baris ketiga. Ini adalah matriks A.
Dan matriks X ya kita ambil dari elemen diagonalnya X1. Nah, X2 ini kan negatif X2 ya. Jadi tetap kita tulis min X2 dan X3. Sedangkan matriks B adalah 10, negatif 6, dan 10. Nah, bagaimana langkah-langkah penyelesaian? Ya, ini yang diperhatikan dan dicatat dan dipahami. Yang pertama adalah pertama kali ya, baris pertama ya, ini kita anggap sebagai baris pertama ya. Ini Pak tulis baris pertama. Oh, ini kalau di Excel memang intinya ini baris pertama, yang ini baris kedua, yang ini baris ketiga ya. Jadi ketika disebut baris pertama dari matriks A, ini adalah matriks A, yang ini baris pertama ya, Pak kasih tanda biru ya. Dibagi dengan elemen pivot. Jadi pertama-tama adalah kita menentukan elemen pivot ya. Elemen pivot itu berada pada elemen diagonalnya ya. Jadi pada baris pertama berarti pivotnya pada A11. Nanti pada baris kedua A22 dan baris ketiga A33 ya. Oke, jadi kita sudah tetapkan A11 yaitu 1 ya. Ini pada elemen pertama, kolom pertama dianggap sebagai elemen pivot. Jadi ini Pak tandai dengan warna biru ya. Jadi ini sehingga kita bagi ya, sehingga 1 dibagi dengan 1, 3 dibagi dengan 1, 1 dibagi dengan 1, dan 10 dibagi dengan 1. Itu langkah pertama. Jadi ini langkah pertama, hasilnya semua bilangan dibagi dengan 1, hasilnya bilangan itu sendiri. Ya. Nah, bagaimana langkah 1.1 dan 1.A dan 1.B gitu ya. 1.A, persamaan pertama dikalikan dengan elemen dari persamaan kedua A21 ya. Elemen pertama dari persamaan kedua adalah elemen pada baris kedua kolom pertama. Kemudian dikurangkan terhadap persamaan kedua. Nah, jadi perhatikan instruksinya ya. Jadi persamaan pertama ya ini ya, Pak tandai warna biru, ini adalah persamaan pertama, hasil pembagian dengan pivot ya. Dikalikan dengan elemen pertama pada persamaan kedua. Jadi elemen pertama pada persamaan 2 adalah 1. Ya. Kemudian dikurangkan terhadap persamaan kedua. Ya. Jadi ini dari semua baris yang lainnya ya. Jadi baris pertama kita sudah kunci, tidak ada perubahan lagi. Nah, baris kedua dan baris ketiga kita buat dengan baris kedua kita 1.A dan baris ketiga 1.B. Oke ya. Jadi ini hasilnya 0 ini adalah, Pak ulangi, sama dengan ya, persamaan pertama ya, 1 dikalikan dengan persamaan kedua ya, A21, kemudian dikurangkan terhadap persamaan pertama, yaitu elemen tadi ya, pada posisi elemen ya, hasilnya 0 ya. 1 dikalikan dengan 1 dikurangi dengan 1, jadi simpannya di sini. Jelas ya. Yang kedua ya, adalah sama dengan ya, 3 ya. Persamaan pertama 3 pada kolom kedua ya, dikalikan dengan elemen kedua ya, A21, 3 dikalikan dengan 1 ya, boleh ditanda kurungkan ya, dikurangi dengan posisi adalah kolom kedua pada baris kedua yaitu min 2. 3 kali 1 3 dikurangi min 2 minus plus, jadi 3 tambah 2 yaitu 5. Jelas ya adik-adik? Oke, yang berikut ya. 1 kita kalikan dengan elemen pertama yaitu 1, kemudian dikurangkan terhadap elemen pada baris kedua, elemen yang ketiga, kolom ketiga ya. Jadi 1 kali 1 1 dikurangi min 1 ya. Minus plus, jadi hasilnya 1 tambah 1 2. Dan yang terakhir adalah 10 kita kalikan dengan 1
kita kurangkan dengan min 6. 16. Ya. Jelas ya adik-adik? Oke. Ini 1A. Sekarang 1B. Persamaan pertama dikalikan dengan elemen pertama dari persamaan ketiga. A31. A31 adalah 2 ya. Ini posisi pada baris ketiga kolom ke-1. Kemudian dikurangi pada persamaan 3 ya, pada posisinya masing-masing. Jadi yang ketiga adalah 3 dikurangi 2 kali 2 dikurangi 1 ya. Jadi sama dengan ya, 3 ya, dikalikan dengan 2 dikurangi 1. Hasilnya 5 ya. Pada kolom ketiga, pada baris ketiga ya 1 dikali 2 dikurangi 2. Pada kolom keempat 10 dikali 2 dikurangi 10. Bisa ya? Jadi 1 dikali 2, 2 dikurangi 2 hasilnya 0. Dan terakhir adalah tadi 10 dikali 2, 20 dikurangi 10 hasilnya 10. Jelas ya? Nah ini adalah langkah pertama. Apa perubahan pada langkah pertama? Ya. Elemen-elemen di bawah pivot kita buat jadi 0. Jadi tujuan kita membuat matriks satuan adalah kita menghilangkan elemen-elemen di bawah pivot atau di atas pivot. Di mana pivot tadi adalah nilai pada elemen diagonal. Jelas? Oke. Kita masuk ya pada langkah kedua. Kita bergeser ya, karena pada kolom pertama semuanya sudah tersusun Gauss-Jordan, maka kita masuk pada yang kedua. Kita tetapkan ya baris kedua sebagai baris pivot ya. Jadi elemen A aksen 22. Kenapa A aksen 22? Karena nilai 2A elemen pada baris kedua, kolom kedua sudah berubah ya. Sehingga yang berubah jadi 5 ya. Sehingga 5 ini kita anggap sebagai pivot. Prosedurnya sama ya. Prosedur sama yaitu semua persamaan pada pivot dibagi dengan pivot ya. Jadi 5 dibagi 5, 2 dibagi 5, 16 dibagi 5. Jadi 5 bagi 5, 1, 2 dibagi 5, 0,4, dan 16 dibagi 5, 3,2. Ya, nanti kita coba seperti ini ya. Sama dengan 5 dibagi dengan elemen pivot ya. Sama dengan 2 kita bagi dengan 5 ya. Dan sama dengan 16 kita bagi dengan elemen pivot 5. Sehingga hasilnya seperti ini ya. Di Excel sudah dijelaskan ya, diperlihatkan seperti ini, hasilnya seperti ini. Jadi pada baris kedua kita sudah kunci ya. Sekarang kita ingin menghilangkan ya, nilai pada kolom pivot ya, di atas dan di bawah. Bagaimana caranya? Seperti langkah kedua tadi ya. Langkah pertama tadi, persamaan kedua dikalikan dengan elemen kedua dari persamaan pertama, A aksen 1,1, kemudian dikurangkan terhadap persamaan pertama. Ya. Jadi hasilnya kita ikut instruksi. 1 kita kalikan dengan elemen pertama, 3 dikurangkan dengan elemen pertama tersebut ya. 3 juga ya. Hasilnya 0. Jelas? Yang kedua juga sama ya. Kalau kita hasil ini berarti 0,4 kali 3 dikurangi 1. Ya. Sama dengan 0,4 dikalikan dengan 3 dikurangi 1. 0,2 tadi ya. Dan yang terakhir 0,4 ini dapat dari mana? Yaitu 3,2 kita kalikan dengan elemen pertama, elemen apa? A aksen 12 ya, pada baris pertama kolom kedua, kemudian dikurangkan terhadap 10. Sehingga hasilnya min 0,4. Pada 2B juga sama ya. Persamaan kedua dikalikan dengan elemen kedua dari persamaan ketiga, A aksen 32, dan kemudian dikurangkan terhadap persamaan ketiga.
Jadi pada baris ini tentunya ya persamaan 2 berarti 1 dikali 5 dikurangi 5 ya. Sama dengan 1 dikalikan dengan 5 dikurangi dengan 5. Elemen itu juga ya. Kalau yang di sini berarti 0,4 dikalikan dengan 5 dikurangkan dengan 0. Dan yang di sini terakhir adalah sama dengan 3,2 dikalikan dengan 5 dikurangkan dengan 10. Sehingga hasilnya 3,2 dikali 5 dikurangi 10 sama dengan 3,2 dikalikan dengan 5 dikurangi 10. 6 ya. Oke, ini adalah hasil pada langkah kedua. Jadi hasil akhirnya adalah pada elemen di atas pivot dan di bawah pivot bernilai 0. Jadi kelihatannya ini sudah terbentuk pada kolom pertama dan kolom kedua. Jadi sisanya adalah pada baris ketiga ya. Sehingga langkah selanjutnya ditetapkan baris ketiga sebagai pivot. Elemen ketiga dari persamaan 3 menjadi pivot. Aksen 3, ya. Jadi ini Pak tandai dengan warna hijau. Ini 2 ini adalah elemen pivot. Sehingga langkah pertama adalah kita membagi persamaan ya, persamaan ketiga kita bagi dengan elemen pivotnya. Jadi 2 kita bagi 2, 2 bagi 2 dan 6 dibagi 2. 2 bagi 2 adalah 1, 6 bagi 2 adalah 3. Ini ditandai warna biru ya. Oke, itu langkah 3. 3A adalah kita menghilangkan elemen-elemen di atas. Karena persamaan 3, langkah 3 adalah persamaan terakhir, maka yang kita hilangkan adalah elemen-elemen di atas pivot. Yaitu pada baris pertama, pada kolom ketiga, dan baris kedua pada kolom ketiga. Ini kita jadikan 0. Bagaimana caranya? Prosedurnya sama seperti tadi. Persamaan ketiga dikalikan dengan elemen ketiga dari persamaan pertama. 1 dikali 2 dikurangi 2. Nah, jadi 1 kali 0,2, 0,2 dikurangi 0,2 ya 0. Ya, jelas ya. Jadi kalau yang ini berarti tadi ya, sama dengan 1 dikali dengan 0,2 dikurangi dengan 0,2 juga. Oke ya. Kalau tidak jadi berarti Excel-nya ini dia membacanya sebagai teks ya. Jadi format cell-nya teks kita rubah ke number. Ya. Jadi sama dengan 1 dikalikan dengan 0,2 dikurangi 0,2. Ya. Hasilnya 0 ya. Variabelnya desimalnya kita kasih 0 saja. Jelas ya? Sehingga yang berikut adalah 1 dikali dengan 0,4 dikurangi 0,4 ya. Sama dengan 1 dikalikan dengan 0,4 dikurangkan 0,4. Hasilnya 0. Dan pada kolom terakhir kita rubah ya. Berarti yang pertama adalah ini ya, berarti sama dengan ya, baris ketiga dikalikan dengan elemen pertama ya, elemen ketiga dari persamaan pertama kemudian dikurangkan terhadap persamaan pertama pada posisinya ya. 3 kali 0,2 dikurangkan dengan 0,4 hasilnya 1. Dan yang terakhir ya, sama dengan 3 dikalikan dengan 0,4 dikurangkan terhadap 3,2. Hasilnya adalah minus 2. Oke. Jadi kelihatan di sini adalah sudah membentuk matriks satuan ya. Jadi ini
Sudah ada matriks satuan 100, 010, 010. Karena kita tadi agar matriksnya dikerjakan serempak, maka pada elemen matriks B kita include, kita masukkan ke matriks untuk dikerjakan sama-sama ya. Sehingga kelihatan di sini langsung kelihatan hasilnya ya. Jadi tadi X1 ya, jadi kalau tadi kita lihat X min X2 dan X3. Jadi hasilnya adalah 1 kali X1 sama dengan 1. Sehingga X1 sama dengan 1 bagi 1 ya 1. Ya. 1 kali min X2 sama dengan min 2. Sehingga X2 sama dengan min 2 dibagi min 1 ya. Min 2 dibagi min 1 hasilnya 2. Dan yang terakhir adalah 1 kali X3 sama dengan 3. Sehingga hasil X3 adalah 3 bagi 1, 3. Jadi hasil akhirnya adalah, kesimpulan adalah X1-nya 1, X2-nya 2, dan X3-nya 3. Kita boleh menguji ya, nilai-nilai X1, X2, X3. Ya, teorinya bahwa harus hasil dari SPL itu adalah homogen. Yang berlaku ya, untuk semua persamaan. Jadi X1, X2, X3 ini ketika kita masukkan ke persamaan SPL harus berlaku semua ya. Contohnya persamaan pertama ya, X1-nya 1, X2-nya 2, X3-nya 3 ya. 1 kali 1, 1 ditambah dengan 3 kali 2, 6 ya. 1 tambah 6, 7 ditambah S3-nya kan 3 ya. Jadi 1 tambah 6 tambah 3 nah, 10 ya. Jelas ya? Tadi terbukti persamaan pertama. Persamaan 2, X1-nya 1, 1 dikurangi X2-nya tadi 2, 2 kali 2, 4, 1 kurang 4, min 3 dikurangi X3 tadi 3 ya, min 3 ya. Min 3 kurang berapa? 3 ya. Min 3 kurang 3 atau min 3 plus min 3 berarti hasilnya minus 6. Dan yang terakhir X1-nya 1, 2 kali 1, 2, X2-nya 2, 2 tambah 2, 4, tambah tadi X3-nya 3, 2 kali 3, 6, berarti 2 tambah 2 tambah 6. 2 tambah 2, 4, 4 tambah 6, 10. Berarti nilai X1, X2, X3 ini terbukti adalah solusi tunggal yang dapat berlaku pada persamaan X1, X2, dan X3. Jelas adik-adik? Oke. Nah, untuk menguji ya langkah-langkah tadi coba dikerjakan pelan-pelan. Kalau ada masalah, ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Untuk mengerjakan tadi Pak sudah sampaikan di latihan 334 untuk dikirim ya ke Google Classroom. Jika ini sudah benar nanti Pak cek, dan juga untuk minggu depan coba dikirim ini SPL untuk metode Gauss-Jordan. Nah, pertanyaan bagaimana kalau 4 persamaan Pak? Sama ya. Polanya sama sebenarnya. Loopingnya ditambah ya. Jadi tadi tidak hanya sampai persamaan 3 tapi pivotnya sampai di persamaan keempat. Jadi metodenya juga sama, hanya bertambah 1 langkah. Kira-kira itu ya Gauss-Jordan, dan ini sebagai penguatan ya. Mungkin adik-adik sudah mendapatkan di aljabar linear dan matriks ya, mata kuliah aljabar linear dan matriks. Apabila ada pertanyaan atau yang kurang jelas, bisa komen langsung di YouTube atau di Google Classroom. Dan jangan lupa materi ini di-subscribe agar adik-adik bisa mendapatkan materi-materi selanjutnya dengan mudah. Sekian, jangan lupa presensi di ikhlas ya. Dan salam sehat selalu.